warahmatullahi wabarakatuh. Halo para Bitokers. Oke, sebelum masuk ke pembicaraan selanjutnya, ada baiknya kita kenalin diri masing-masing dulu nih. Ya, boleh tuh. Kenalin, saya Giovanni Ditya dan rekan Saya Nani Yuniza. Jadi di sini kita bakal nemenin kalian semua dari awal sampai akhir pada acara Bitok kali ini. Kayaknya penonton ini belum tahu deh acara Bitok ini nih. Coba kasih tahu dulu. Oke, gue jelasin ya. Jadi Bitok itu kepanjangan dari Buana Talk. Jadi Buana Talk itu wadah untuk para Bitokers untuk menambah wawasan mengenai pengetahuan kegeofisikaan ataupun program kerja yang ada di Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika Buana gitu deh. Oh gitu ya. Nah, jadi teman-teman udah pada tahu kan Bitok itu apa? Nah, teman-teman bisa lah like, comment, and share video ini jika kalian suka. Oke. Nah, teman-teman Bitokers sudah pada penasaran banget nih kayaknya siapa ya kira-kira narasumber kita pada Bitok kali ini. Nah, sebelum itu kita mau kasih tahu tema kita terlebih dahulu nih. Tema kita kira-kira kali ini apa nih, Ge? Oke, bener banget Noy. Tema kita kali ini meningkatkan kualitas pendidikan di program studi teknik geofisika. Kemudian peran dan kolaborasi dosen serta mahasiswa. Oke, tepuk tangan dulu, Ge. Bagus banget nih tema kita kali ini. Nah, yang pasti kan ada pembicara nih. Nah, pada belum tahu kan pembicara itu? Kayaknya kita kenal pembicara dulu nih, Noy. Nah, boleh tuh. Nah, kan dari temanya kolaborasi dosen dan mahasiswa nih. Nah, pasti narasumber kita ini kali ini yaitu dari dosen kita. Siapa lagi kalau bukan Pak Kajur kita, yaitu Bapak Karyanto. Tepuk tangan dulu nih, keren banget kan? Nah, udah pada tahu kan Pak Kajur? Mungkin dari Pak Kajur sendiri bisa memperkenalkan diri, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karyanto, saya selaku Ketua Jurusan merangkap Ketua Program Studi Teknik Geofisika Fakultas Teknik Universitas Lampung. Terima kasih. Mungkin untuk sekarang ini kesibukan Bapak apa ya, Pak? Terima kasih. Kesibukan saya selaku Ketua Jurusan Teknik Geofisika saat ini adalah pertama, kita melakukan evaluasi terhadap implementasi perkuliahan yang ada di Teknik Geofisika untuk semester kemarin. Kemudian yang kedua yaitu kita mempersiapkan segala sesuatunya yang berkaitan untuk pelaksanaan perkuliahan maupun kegiatan-kegiatan lainnya yang menyangkut Tridharma Perguruan Tinggi yang ada di jurusan Teknik Geofisika Universitas Lampung untuk semester KJ ini. Ternyata Pak Karyanto ini lagi sibuk banget ya Pak, terutama sebagai dosen di Universitas Lampung. Nah, untuk langsung aja nih Pak, kan tadi tema kita meningkatkan kualitas pendidikan nih Pak. Nah, kalau menurut Bapak, apa sih Pak faktor utama untuk meningkatkan kualitas pendidikan terutama di jurusan kita ini Pak, di Teknik Geofisika ini Pak? Oke, baik. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pertama dari sisi mahasiswanya dulu. Dari sisi mahasiswanya juga harus selalu berusaha dan menikmati proses. Karena apa? Tidak ada hasil yang instan. Kalau hasil itu instan, dengan sendirinya pasti akan cepat hilang. Jadi mahasiswa harus menikmati proses yang ada di pembelajaran di Teknik Geofisika dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Mungkin saudara akan kecapean, mungkin saudara memerlukan waktu sampai pagi dan lain sebagainya untuk berdiskusi, untuk mengerjakan tugas, merampungkan laporan praktikum. Maka dari sisi mahasiswanya juga harus mempunyai effort yang lebih. Gitu. Jadi misalkan jurusan memfasilitasi yang banyak, yang bagus, tapi dari sisi mahasiswanya kurang effort, banyak keluh, waduh kok berat sekali lah itu. Ya, yang diproses di sini kan mahasiswa. Jadi output kita nanti sarjana, inputnya tadi mahasiswa baru. Maka proses yang ada di sini semua mahasiswa harus menikmati dan berusaha menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Nah, kalau bisa jadi juara semua. Nah itu dari sisi mahasiswa. Kemudian dari sisi dosen, jelas dosen akan meningkatkan pengetahuan, akan meningkatkan skillnya. Kemudian jelas seperti saudara sudah ketahui di jurusan Teknik Geofisika
banyak dosen yang melibatkan mahasiswa di semua kegiatannya, baik kegiatan penelitian maupun pengabdian masyarakat. Mungkin banyak mahasiswa kita dalam seminggu 2 minggu ke lapangan diajak untuk akuisisi data oleh dosennya. Nah itu dalam rangka untuk meningkatkan kualitas kita, untuk meningkatkan kualitas dari mahasiswa. Sehingga apabila ada tawaran yang seperti itu, maka mahasiswa harus segera mengambilnya. Jangan terlalu banyak berpikir, karena itu kesempatan. Mungkin tidak akan saudara dapatkan di lain hari. Karena kesempatan biasanya ya di waktu itulah. Karena kalau saudara tidak mengambil kesempatan itu, akan diambil oleh mahasiswa yang lain. Sehingga antara kolaborasi antara dosen dan mahasiswa akan tercipta suatu simbiosis mutualisme. Dari sisi dosennya juga diuntungkan, dari sisi mahasiswanya juga beruntung karena akan mendapatkan skill yang lebih. Kemudian dari sisi jurusan teknik geofisika tidak henti-hentinya untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di jurusan, baik sarana pendidikan di bidang perkuliahan, kemudian mungkin di bidang penelitian, laboratorium kita, bagaimana caranya laboratorium yang ada di jurusan kita ini setiap tahunnya juga meningkat peralatannya dengan segala keterbatasan yang ada, tapi kita selalu berusaha. Tapi yakinlah suatu saat kita akan mendapat hasil yang maksimal. Itu dari sisinya. Kemudian ruangan perkuliahan juga akan kita tingkatkan. Mungkin sebagian dari ruang perkuliahan kita ada yang belum berhasil mungkin. Nah, di tahun-tahun depan mudah-mudahan semua sudah berhasil, sehingga semua mahasiswa dan dosen yang menjalankan kegiatan belajar mengajar di perkuliahan itu di ruangan tersebut akan merasa nyaman. Nah, kalau sudah merasa nyaman, dengan sendirinya mahasiswa akan berkonsentrasi untuk mengikuti perkuliahan sehingga aktif. Jadi bukan asik, jangan sampai membuat mahasiswa menjadi ngantuk, ya kan? Tapi harus menjadikan konsentrasi dari mahasiswa itu menjadi lebih, sehingga dia akan lebih aktif dalam perkuliahannya. Seperti itu. Benar banget tuh teman-teman, seperti kata Pak Kar tadi, bahwasanya tidak ada sesuatu hal yang instan karena usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Nah tadi Pak Kar juga kan udah bilang lah kayak peran dosen untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah dari segi mahasiswanya nih Pak, secara spesifik lagi, selain kita datang ke kelas itu, gimana peran mahasiswa itu untuk berkolaborasi meningkatkan kualitas pendidikan di teknik geofisika itu? Oke, jadi semua mahasiswa harusnya setelah selesai kuliah jangan langsung pulang. Kalau pulang tuh biasanya di kos-kosan apa yang dikerjakan? Tidur atau main game kan? Yaitu kemajuan internet sekarang itu adalah dua sisi yang harus kita sikapi secara positif. Artinya kemajuan sekarang ini akan membuat kita semakin tertinggal atau akan membuat kita semakin maju. Karena apa? Yaitu dimanapun sebenarnya kita bisa belajar. Kalau zaman dahulu kita baca buku, baca jurnal harus ke perpustakaan. Sekarang dari rumah, dari kos-kosan sudah bisa, ya kan? Kita bisa buka internet, bisa buka jurnal dari kos-kosan, dari rumah, tidak harus di kampus. Tapi kita juga dituntut apa? Berinteraksi secara langsung. Kita berbeda, mungkin saudara sudah mengalami waktu kuliah online, ya kan? Waktu kuliah online betapa tantangannya sangat besar, baik dosen maupun mahasiswanya. Dosennya benar dari mahasiswa mengikuti kuliah. Demikian juga dengan mahasiswanya, buka laptopnya, buka HP-nya, bisa saja jadi banyak gangguan. Nah, sehingga diperlukan juga suatu interaksi secara langsung tatap muka. Demikian juga antara dosen dan mahasiswa, khususnya mahasiswa, bahwa mahasiswa itu dituntut bukan hanya dari segi akademik, banyak soft skill yang tidak saudara peroleh di bangku kuliah, tapi saudara peroleh dari organisasi. Saudara peroleh dari
seminar-seminar maupun kuliah tamu. Sehingga mahasiswa dituntut bukan hanya belajar di bangku kuliah, tapi juga dituntut berorganisasi dalam artian yang positif, baik organisasi intra-kampus maupun eksternal kampus. Banyak sekarang organisasi kemahasiswaan yang dapat saudara ikuti, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Gunakan kesempatan tersebut adalah untuk mengasah soft skill kalian yang tidak saudara dapatkan di bangku kuliah. Sehingga nanti kalau saudara sudah terjun langsung di dunia real, setelah lulus nanti, hal tersebut yakin bahwa itu sangat bermanfaat. Karena apa? Sering kita berkomunikasi dengan orang dengan berbagai macam latar belakang, sehingga akan apa? Akan membuat kita untuk mudah beradaptasi. Karena nanti dunia kerja sangat lain dengan dunia di kampus. Dunia kampus ini sangat ideal sekali, tolong menolong, ya kan? Nanti saudara kalau sudah bekerja, perusahaan itu adalah dunia yang penuh kompetisi dan persaingan. Nah itu harus saudara camkan dan saudara pelajari semasa masih menjadi mahasiswa. Benar, Pak. Jadi untuk strateginya itu dari mahasiswa itu harus aktif ya Pak. Iya. Nah nih Pak, kalau dari Bapak dosen sendiri Pak, ada nggak motivasi atau cara Bapak untuk menginspirasi mahasiswa supaya dia aktif gitu Pak, terutama di tempat kita ini Pak? Ya, jadi bukan hanya ketua jurusan, semua dosen di teknik geofisika untuk menginspirasi mahasiswa itu dengan jalan apa? Menjadi teladan, menjadi contoh. Karena apa? Kita menjadi pemimpin kalau tidak bisa menjadi contoh bagi anak buah kita, nggak bisa. Kita hanya bisa apa? Omong doang, atau jargoni. Aku tahu nggak jargoni? Iso ngujar, raiso ngelakoni. Jadi hanya bisa berkata tapi tidak bisa menjalankan. Itu besar kalau istilah anak sekarang omong doang. Jadi bagaimana kita bisa menginspirasi? Kita harus menjadi teladan. Kita harus menjadikan apa? Memberikan contoh langsung kepada mahasiswa. Contoh apa? Misalkan dari segi kepemimpinan, kita harus memberikan contoh. Kita menuntut kepada mahasiswa bagaimana dia harus tepat waktu, maka dosen juga harus tepat waktu. Baik di kuliah, di seminar atau kegiatan lain. Misalkan rapat, kita juga rapat mahasiswa tepat waktu. Mahasiswa juga harus tepat waktu. Nah itu harus saudara mulai implementasikan saat ini. Baik saudara di HIMA, mungkin ada di himpunan yang lainnya. Kita organisasi mahasiswa banyak. Itu saudara harus implementasikan bahwa kita kalau mau menjadi inspirasi harus menjadi teladan, harus menjadi contoh. Ya tidak harus menjadi terbaik, tidak harus. Kalau kita menunggu kita menjadi yang terbaik, harus kemudian kita menjadi inspirator atau kita menjadi pemimpin, kapan kita akan menjadi terbaik? Ukurannya apa? Itu sangat susah. Maka dengan potensi-potensi yang ada di saudara, itulah yang harus saudara kembangkan untuk menjadi keteladanan bagi orang sekitar kita. Bukan hanya dosen dan mahasiswa saja, tapi seluruh lingkungan. Mungkin saudara di kos-kosan atau di rumah juga menjadi makhluk sosial, ya kan? Mungkin ikut ronda, ya mungkin saudara ikut koperasi atau zaman sekarang arisan. Nah, itulah. Saudara harus menjadi inspirasi yang terbaik, sehingga dari inspirasi tersebut akan menimbulkan ide-ide yang baru, yang bersifat inovatif, yang mungkin orang tidak memikirkan sebelumnya. Nah, dari situlah akhirnya ide-ide yang ada, mungkin sebenarnya kita masih punya ide, tapi kita kadang susah untuk mengemukakan atau melontarkan. Nah, potensi yang ada itu harus saudara rasa, sehingga kita akan bermanfaat bagi lingkungan, itu menjadi inspirasi. Jadi dosen harus menginspirasi pada mahasiswa agar dia jauh lebih dari dosennya. Betul banget tuh teman-teman, seperti kata Pak tadi, bahwasanya kita mahasiswa ini harus memanfaatkan potensi diri kita, terus berusaha, terus bergerak, sehingga akan menjadi inspirasi-inspirasi di sekitar kita. Benar kan? Ya benar banget tuh. Jadi kita harus jadi inspirasi untuk manusia-manusia lain yang ada di dekat kita, seperti yang sudah dicontohkan oleh Pak An tadi. Tadi kan strategi ya Pak. Nah sekarang ada nggak sih Pak di teknik geofisika ini kayak tantangan-tantangan gitu Pak, yang
menghambat adanya perkembangan pendidikan, dan apakah ada cara mengatasinya gimana gitu? Jadi tantangan itu justru akan membuat kita maju. Kalau tidak ada tantangan, tidak ada challenge, itu kita akan membuat kepada apa? Zona yang nyaman. Kalau kita sudah nyaman, kita tidak mau keluar dari zona tersebut, itulah yang menghambat apa? Kemajuan kita. Tantangan apa yang ada di kita? Sebenarnya banyak. Mungkin salah satunya kita ini kadang kurang tahu akan potensi diri tadi. Mungkin saat ini kita sudah mulai mengembangkan di jurusan ini melalui laboratorium, sudah mulai mengembangkan berbagai macam peralatan. Kalau biasanya peralatan harus kita beli, jadi sudah kita mulai lagi dengan untuk membuat peralatan itu sendiri. Itu tantangannya banyak sekali. Kenapa? Karena frame kepada di mahasiswa itu pengen cepat lulus dengan skripsi, kalau perlu datanya sudah ada, gitu kan? Nah, itu jadi tantangan. Bagaimana kita, ya itu juga boleh, tapi juga mahasiswa lain harus di challenge untuk membuat skripsi atau juga skripsi yang bukan seperti itu. Yaitu tadi membuat peralatan atau menciptakan metode yang baru atau menyempurnakan metode yang sudah ada. Jadi metodenya jangan yang itu saja, tapi ada penyempurnaan, ada apa tambah persamaannya apa seperti itu. Nah, itu lebih tantangan. Sehingga nantinya kita teknik geofisika Universitas Lampung itu mudah-mudahan nanti kancahnya bukan kancah nasional saja, kita juga kancah internasional. Nah, salah satu tantangan kita adalah kita harus menginternasionalisasikan jurusan ini. Tentunya ini adalah tugas dari sivitas akademika geofisika, yaitu dosen dan mahasiswa. Itu harus bersinergi kegiatannya. Jurusan dengan hima harus bersinergi kegiatannya. Ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh jurusan apa, hima apa, kita sinergikan untuk kemajuan teknik geofisika. Jadi akreditasi kita nanti bukan hanya akreditasi unggul, tapi kita harus terakreditasi internasional juga. Nah, itu adalah challenge bagi kita sebagai sivitas akademika teknik geofisika. Mudah-mudahan mahasiswa juga akan mendukung, demikian juga dosen pastinya nanti dikoordinasi oleh jurusan, semuanya itu akan tercapai. Jadi banyak banget nih ya Pak ya tantangan kita, terutama di teknik geofisika ini untuk meningkatkan kualitas pendidikannya Pak. Nah, terus dari banyaknya tantangan tersebut juga cara mengatasinya tentu saja seperti kata Pak Kar tadi, kolaborasi antara dosen dan mahasiswanya, yaitu hima TB Buana. Iya, benar. Jadi kita dan dosennya harus berkolaborasi untuk menciptakan kualitas pendidikan yang lebih baik. Sudah sedikit bertanya Pak mengenai akreditasi internasional tadi Pak. Apabila kita mendapatkan akreditasi internasional itu, apakah kemungkinan akan ada mahasiswa-mahasiswa dari abroad gitu Pak, dari luar yang datang ke sini? Ya, untuk akreditasi internasional mudah-mudahan dalam beberapa tahun lagi akan kita capai. Salah satu tujuan kita nanti kita juga akan menginisiasi untuk namanya dual degree. Jadi kita berkolaborasi dengan universitas di luar negeri. Kemudian kita akan membuat dual degree, artinya mahasiswa bisa 2 tahun di teknik geofisika Unila, kemudian nanti 2 tahun lagi ada di luar negeri. Itu sangat mungkin untuk dilaksanakan karena beberapa program studi di universitas yang di luar Unila itu sudah membuat program tersebut dengan universitas di luar negeri, dan itu berjalan. Artinya mungkin mahasiswanya tidak harus terlalu banyak, tidak masalah, mungkin dalam satu angkatan itu 5 atau sampai 10, kemudian nanti kita kirimkan ke luar negeri. Demikian juga nanti mahasiswa-mahasiswa yang ada di luar negeri itu juga akan mengirimkan ke kita. Jadi nanti bisa kita buat hostnya di Unila atau hostnya di luar negeri, atau dua-duanya bisa juga menjadi host. Artinya kita saling mengirimkan mahasiswa pertukaran. Nah, jadi kalau
kata pakar tadi kan untuk mencapai akreditasi kita internasional nih Pak. Kalau di sekarang ini kan Pak, di jurusan kita di HIMA juga udah ngadain kayak seminar-seminar, terus kayak kuliah umum itu melibatkan dari perusahaan-perusahaan mengenai industri geofisika gitu Pak. Menurut Bapak itu sangat penting nggak sih Pak untuk meningkatkan akreditasi kita yang sekarang udah unggul nih Pak, nah dia jadi internasional. Baik, jadi untuk praktisi, jadi istilahnya sebenarnya kita tuh dituntut adanya praktisi mengajar. Artinya praktisi mengajar itu bukan kuliah tamu. Artinya ada satu bidang tertentu, misalkan mata kuliah tertentu, mata kuliah X gitu ya, akan diajar dari praktisi. Jadi minim praktisi itu mengajar kalau tidak salah 6 kali pertemuan dalam satu semester. Kemudian nanti tim dengan dosen yang ada di Teknik Geofisika Universitas Lampung itu sudah kita jajaki karena itu adalah perlu perangkat, karena ada yang diperlukan suatu MOU antara Universitas Lampung dengan perusahaan tersebut. Namun untuk mengawalinya Teknik Geofisika Unila yaitu kita mengadakan kuliah tamu sudah beberapa kali ya, baik yang dari luar negeri, dari universitas luar negeri kita sudah pernah, yaitu dari Universitas Teknologi Thomas. Kemudian kalau dari industri kita sudah sering kali, baik itu industri migas maupun industri non migas, misalkan mineral, batu bara dan lain sebagainya. Hal tersebut adalah untuk mendekatkan pengetahuan yang ada di Teknik Geofisika Unila dengan yang dimaui dunia industri. Jadi kita mendatangkan teman-teman kita yang langsung terjun di dunia industri, diminta untuk memberikan kuliah tamu. Biasanya sebenarnya kita terjadwal itu paling tidak dalam 1 tahun itu kita agendakan sekitar 10-12 kali kuliah tamu dengan berbagai macam keahlian yang kita panggil. Ya tadi ada yang seismik, ada yang seismik, ya kan? Ada yang migas, kemudian batu bara, mineral yang belum lama ini. Karena apa? Tingkat dari pengetahuan yang ada di teknik, yang ada di industri itu kan praktis. Jadi langsung praktis penggunaannya. Sedangkan yang ada di universitas biasanya selain praktis kita mengembangkan. Nah itu kita akan dekatkan antara pengetahuan mahasiswa yang ada di universitas dengan yang dimaui atau kebutuhan dari industri. Dengan sendirinya peran dari teman-teman yang ada di dunia industri ini sangat kita perlukan. Karena apa? Yaitu untuk mendekatkan pengetahuan yang dibutuhkan dengan yang dipelajari yang ada di universitas. Ya mudah-mudahan kolaborasi antara Unila dengan dunia industri, dunia usaha, dunia industri ini semakin hari semakin berjalan dengan baik, kemudian meningkat dari sisi kualitas maupun dari sisi jumlah. Baik Pak, ini Pak, saya ada pertanyaan menarik nih. Ketika KBM atau kegiatan belajar mengajar, bagaimana sih menurut Bapak peran yang baik lah untuk meningkatkan KBM itu aktif mahasiswanya gitu? Jadi harus dituntut ya, kalau kegiatan belajar mengajar itu sebenarnya dosen pengajar itu hanya memfasilitasi. Sebenarnya yang harus aktif ya mahasiswanya. Apalagi di zaman sekarang kita mencari bahan ajar, mungkin jurnal-jurnal terbaru, ya itu seperti yang saya katakan di muka, tidak harus ke perpustakaan. Ya ke perpustakaan juga bagus, karena di perpustakaan juga digital semuanya juga, dan ada tempat-tempat khusus yang langsung bisa kita untuk membaca jurnalnya. Jadi mahasiswa kan harus dituntut aktif, jangan hanya menerima apa yang disajikan oleh dosennya tanpa kita, oh ini saya tidak tahu, tak bisa diam saja. Ya kalau tidak tahu harus bertanya. Kemudian setelah bertanya kita kembangkan dari bahan-bahan ajar yang ada, dari wajar, dari jurnal-jurnal terkini. Karena begitu mudahnya kita mengakses semua itu, karena semuanya sebuah digital. Ya kan, karena sekarang ada mahasiswa suruh fotokopi kan. Zaman kita kuliah dulu pasti di awal kuliah bukunya ini silakan difotokopi. Jadi bukunya setebal ini, bacanya kapan saya juga tahu gitu ya. Mungkin dalam 1 semester kita bisa fotokopi itu 7
7 buku gitu ya, 7 sampai 10 buku kalau punya duit sebetulnya. Kalau nggak punya duit ya biasanya hanya bab-bab tertentu yang kita copy gitu. Tapi sekarang kita tidak perlu buku. Kita biasanya dikasih bahan digital oleh dosennya. Oh, bahannya ini bukunya, jurnalnya di saudara tinggal browsing nyari apa. Dari itu harusnya mahasiswa sekarang harus lebih aktif. Karena kalau kita tidak aktif di kegiatan belajar mengajar, kita akan ketinggalan. Mungkin saja waktu di kelas itu adalah kita mengerti, kita sudah jelas. Setelah kita dikasih kasus yang lain oleh dosen kita, bisa saja kita tidak paham, kok berbeda. Berarti kita belum begitu mengerti, belum begitu jelas. Maka kita harus mencari bahan ajar lagi, ya. Bahan ajar yang paling yang primer lah, itu kan jurnal. Karena jurnal itu akan mengetengahkan penemuan-penemuan terbaru dari penelitian dari berbagai macam negara. Bukan hanya Indonesia saja, bisa secara internasional. Ya, Pak. Nah, menurut Bapak sendiri nih Pak, untuk melihat mahasiswa itu aktif atau tidaknya itu Pak, cara Bapak menilai ataupun memantau kemajuan belajar dari mahasiswanya itu sendiri gimana sih Pak? Mungkin saudara kalau ke kampus naik motor ya, atau naik mobil, tahu-tahu ada stopan polisi misalnya. Polisi kan, kok polisi tak usah nggak punya SIM. Yang lain dia kan, saudara mungkin pernah gitu ya. Jadi polisi itu secara psikologis sebagian besar sudah tahu mana yang punya SIM, mana yang tidak. Demikian juga dengan dosen. Kita itu tahu mahasiswa yang aktif di kelas itu yang mana, dia kemajuannya itu sampai mana, sedikit banyak secara sekilas sudah tahu. Pertama, mahasiswa ya ini secara umum, tapi mungkin ada yang spesifik. Kalau udah kuliahnya itu di belakang pojok, itu biasanya tidur. Karena memang ada beberapa dosen yang agak tidak peduli mungkin, tapi sebenarnya enggak juga. Kadang kurang memperhatikan karena dosen ada yang fokus menjelaskan. Tapi kalau saya biasanya juga saya kondisikan dulu. Pertama sebelum kita mulai kuliah harus kita kondisikan kelasnya. Jelas harus terkondisi, semuanya harus standarnya sama. Tidak boleh ada yang buka HP kalau kita masih menjelaskan. Ada saatnya nanti kalau mau buka HP, misalkan saat kita disuruh mencari data, kita disuruh mencari bahan ajar lewat internet dan lain sebagainya. Kemudian juga untuk mengetahui kemajuan belajar mahasiswa itu dari tugas. Nah itu tugas karena Pak bisa dikerjakan rame-rame. Itu dosen sudah punya trik dan cara. Bagaimana mahasiswa ini sebenarnya tugasnya hanya mencontek, ketahuan. Apalagi misalkan kita diketik ya, kita diketik tugasnya. Ada pagi hari song checker sekarang, atau peneliti. Nah ini hanya mengcopy dari internet. Udah jelas, itu gampang sekali. Kalau mahasiswa itu dari tugas 1, tugas 2, tugas 3 kok gitu terus, dan itu menjadi bahan pertanyaan gitu. Bahan pertanyaan. Belum nanti ukurannya juga ada UTS, ada UAS, ada kuis. Itu adalah ukuran-ukuran untuk mencapai atau mengukur kemajuan, salah satu untuk mengukur kemajuan belajar dari mahasiswa. Ya kalau mahasiswa dari tugas, dari kuis seperti itu terus ya harus kita treatment, harus kita peringatkan. Karena kita kuliah itu tidak semata-mata mencari nilai. Nilai bisa saya kasih A semua misalkan, tapi manfaatnya nilai A itu tapi saudara tidak bisa apa-apa. Itu dikasih kasus ternyata terlalu besar, tidak bisa mengerjakan. Apalagi misalkan kasusnya diubah lagi berbeda, tidak bisa lagi. Jadi tidak ada gunanya nilai-nilai yang tercatat itu akhirnya. Maka nilai-nilai yang akan kita nilai ke mahasiswa itu ada ukuran-ukurannya.
misalkan tugasnya sekian persen, sekian persen, UTS, UAS, mungkin ada penilaian lain terkhusus dari dosen tertentu untuk mengukurnya. Nah itu saudara juga harus perhatikan. Artinya sebagai mahasiswa, saudara itu jangan hanya mengejar nilai tanpa kita bisa punya pengetahuan dan keahlian tertentu. Sebagaimana kita tahu juga nih Pak, kan di teknik geofisika ini ada organisasi Pak, itu kan himpunan mahasiswa teknik geofisika. Nah, menurut Bapak, dari Bapak ini apakah mendukung Pak kegiatan dari himpunan itu sendiri Pak? Dan boleh beri komentar mengenai organisasi himpunan mahasiswa teknik geofisika itu sendiri? Sebagai kita hima tinggi buana ya. Jadi dalam membuat suatu program memang harusnya juga dan sebagian besar sudah berkonsultasi juga dengan jurusan. Karena apa? Kegiatan mahasiswa tidak terlepas dari unsur pendanaan, sehingga dari kegiatan-kegiatan tersebut kan harus disupport pendanaan yang kita masukkan dari program jurusan, kemudian kita masukkan di WD3, sehingga saudara nanti biasanya mintanya kan ke WD3. Jadi sebenarnya kan program juga kita dari jurusan, sebagian dari jurusan dan sebagian memang dari universitas maupun fakultas. Kegiatan-kegiatan dari hima, khususnya hima tinggi buana itu juga harus mendukung apa? Mendukung program yang ada di jurusan teknik geofisika, khususnya capaian-capaian yang harus dilakukan. Contohnya apa? Jadi sebaiknya programnya itu untuk meningkatkan pengetahuan sehingga nantinya kalau ada kompetisi kita bisa menang, juara 1 gitu. Jangan kita juara 2, juara 3 lagi, harus ada yang juara 1. Baik kompetisi di universitas kamu, terkhusus juga kompetisi di luar Unina. Sekarang kan banyak kompetisi ya kan di luar sana. Nah itu kompetisi itulah biasanya yang dapat didanai, biasanya seperti itu. Jadi program-program yang lain biasanya kita mencari pendanaan ke atas fakultas sama universitas itu susah. Tapi kalau sifatnya lomba, kompetisi, kemudian nanti ada potensi mendapatkan juara, itu biasanya akan sangat didukung. Tapi artinya harus kita atur, harus kita proposal dari bawah, dan kita buat pendanaannya juga yang realistis, sehingga kegiatan yang ada di hima akan mendukung kegiatan yang ada di program sosial jurusan. Dengan sendirinya juga akan mendukung fakultas maupun universitas dalam pencapaian misalnya prestasi mahasiswa. Nah, untuk itu semua sebaiknya program-program yang ada di hima itu juga disesuaikan. Jangan kebanyakan program yang kurang mendukung. Ya sekali-kali kita perlu acara tertentu sendiri ya harus gitu ya. Tapi nanti mungkin titik beratnya juga harus program yang lebih kepada meningkatkan skill mahasiswa baik akademik maupun non akademik. Karena apa? Lomba mahasiswa itu bukan hanya akademik saja, non akademik mungkin jauh lebih banyak, dan itu juga akan didukung oleh program studi fakultas maupun universitas. Oke, baik Pak. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir nih Pak. Bagaimana nih Pak cara Bapak menginspirasi mahasiswa yang ada di program studi teknik geofisika ini supaya dia tetap mengembangkan diri setelah lulus gitu Pak, serta berkontribusi untuk perkembangan teknik geofisika ini Pak? Ya baik, biasanya mahasiswa itu saya ceritakan ya, histori sebagian besar dosen yang ada di teknik geofisika. Dosen yang ada di teknik geofisika ini dengan latar belakang yang ada yang berbeda-beda, mungkin secara garis besar dulunya adalah kebanyakan anak petani. Ya, mungkin yang dulunya rumahnya di kota hanya sedikit. Kebanyakan saya cek itu dari kampung-kampung, termasuk saya juga dari kampung. Saya dari Klaten Jawa Tengah, tapi masuk lagi kalau jalan kaki mungkin sepatu kamu udah habis gitu ya. Jadi kita biasanya menginspirasi orang itu dari perjalanan zaman dahulu sampai titik sekarang. Nah,
nanti saudara bisa belajar banyak dari situ. Belajarnya apa? Proses perjuangannya. Jadi jangan dilihat saat ini, tapi lihatlah proses menuju sampai titik sekarang. Itu yang dapat saudara pelajari, sobat mahasiswa pelajari dari dosen-dosen yang ada di teknik geofisika. Kita tidak ada yang instan, kita tidak ada yang langsung konyol-konyol berada menjadi dosen, tidak ada. Mungkin zaman dahulu dosen juga bukan menjadi pilihan utama. Berbeda mungkin dengan sekarang ya. Mungkin ada juga yang cita-cita langsung jadi dosen, juga ada juga. Tapi zaman dahulu yang bercita-cita jadi dosen itu jarang. Karena apa? Harus belajar lagi ya kan? Harus belajar lagi. Dosen itu dituntut harus sekolah lagi, harus meneliti dan sebagainya. Jadi tiap hari harus belajar, baca buku, menganalisis data dan lain sebagainya. Sehingga dari sejarah-sejarah masing-masing dosen yang ada di teknik geofisika sudah bisa belajar apa sih artinya. Artinya semua yang ada di sini menikmati prosesnya. Mungkin dulu juga jatuh bangun, jatuh lagi, bangun lagi, itu proses. Dan saudara juga setelah lulus juga harus seperti itu. Kalau pernah jatuh jangan menyerah, berusaha bangkit lagi. Jatuh bangkit lagi, ya seperti itu. Karena apa? Proses itu memang tidak mudah. Mungkin tiap orang akan melalui proses yang berbeda-beda, akan mempunyai tantangan yang berbeda-beda. Tapi nilai dari penikmatan proses yaitu perjuangan itulah yang akan menentukan titik akhir seseorang. Karena apa? Keindahan, ya, keindahan kita itu bukan tempat kita berada di mana, tapi apa? Tapi tempat keindahan adalah bagaimana kita bersama siapa di situ nanti. Bukan tempat di mana, tapi bersama siapa. Ya bukan kita harus bersama orang-orang yang menikmati proses, bersama-sama orang yang biasa jatuh bangun bangkit lagi. Itulah yang akan membuat kita tempat kita berakhir nanti, tempat kita berada di dunia itu akan banget nih saran dan inspirasi dari Pak Karim ini. Bahwasanya kita mahasiswa itu harus menikmati adanya proses-proses itu. Karena pepatah Arab bilang manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Karena pada dasarnya setiap usaha yang kita lakukan itu pasti tidak akan mengkhianati hasilnya. Betul nggak? Ya benar banget. Oke, sebelum kita akhiri, kami dari MC mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Karyanto sudah meluangkan waktunya sehingga dapat menjadi narasumber pada hari ini. Dan terima kasih juga atas masukan dan saran serta inspirasi-inspirasi yang sudah disampaikan kepada kami. Namun sebelum ditutup, kita ada apa ya? Baik, kita ada cenderamata dari kami lah Pak untuk Bapak ini. Oke, ini Pak. Silakan ya Pak. Terima kasih. Mungkin kami tutup. Terima kasih kepada pakar, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Jangan lupa share video ini, komen dan like juga apabila kalian suka. Kami tutup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.